Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas tentang bentuk-bentuk energi. Energi itu mempunyai banyak bentuk, nggak cuma satu bentuk aja nih. Tapi ada beberapa bentuk energi yang bisa kita lihat dan kita rasakan nih dalam sehari-hari. Anggapannya gini deh, energi itu kayak sebuah air aja. Sebuah air, kalau misalkan dia dalam wadah seperti ini, maka bentuknya akan menjadi sesuai dengan wadahnya. Kalau misalkan bentuknya adalah kayak botol, maka air itu akan menjadi seperti botol. Begitupun seterusnya. Energi pun hampir sama. Energi itu dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuknya masing-masing. Sesuai nantinya akan berubah menjadi bentuk apa. Energi yang pertama adalah energi kinetik atau gerak. Sesuai dengan namanya, energi kinetik adalah suatu energi yang dihasilkan jika kita bergerak. Bisa bergerak melompat, berjalan, memukul, melompat, dan lain sebagainya. Tetapi, kalian jangan salah, yang mempunyai energi kinetik itu bukan hanya manusia ataupun makhluk hidup, tetapi juga ada benda-benda lain yang bisa merupakan sebuah sumber energi gerak. Contohnya adalah bola yang menggelinding, atau mobil yang berjalan, atau juga sebuah aliran air. Mereka semua memiliki energi gerak atau energi yang memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Energi ini dalam fisika dirumuskan dalam EK atau energi kinetik adalah M dikali dengan V, di mana M di sini adalah massa dalam kilogram, kemudian V di sini adalah kecepatan dalam meter per second. Maka kalau misalkan kita melihat suatu benda yang sangat besar dan berbobot sangat berat, kemudian dia mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Contohnya adalah suatu tronton misalkan. Dia berkecepatan tinggi, kemudian dia menabrak pohon misalkan. Maka energi kinetik yang dihasilkan itu sangat besar. Karena pada rumusan dari energi kinetik adalah massa dikali dengan velocity atau kecepatan. Itulah kenapa jika bendanya kecil dan dia lambat, maka energi kinetik yang dikeluarkan itu akan kecil. Jika massanya besar, kecepatannya tinggi, maka energi kinetiknya besar. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah suatu energi yang dimiliki suatu benda ketika dia mempunyai suatu ketinggian atau kedudukan. Atau si benda ini punya potensi nih untuk menjadi sebuah energi jika dia bergerak. Dirumuskan dalam fisika sebagai EP adalah massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. M ini adalah massa dalam kilogram, G ini adalah gravitasi atau percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat, kemudian H adalah ketinggian dalam meter. Energi potensial ini akan terjadi bila mempunyai potensi. Sama seperti kalian, mungkin kalian punya potensi untuk menjadi atlet, atau mungkin menjadi scientist, atau menjadi dokter, atau menjadi yang lain. Kalian punya potensi. Dari kata potensi itulah energi potensial itu ada. Atau suatu benda ini memiliki potensi untuk merubahnya menjadi suatu energi yang lain. Contohnya adalah sebuah kelapa. Sebuah kelapa yang dia masih berada di atas pohon kelapa, dia memiliki ketinggian atau H. Karena dia memiliki suatu ketinggian, kelapa ini berpotensi untuk apa? Untuk jatuh. Buah kelapa ini memiliki potensi untuk dia jatuh ke bawah. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Sesuai dengan rumusnya adalah energi potensial itu massa dikali dengan gravitasi dan dikali dengan ketinggian. Massa dari sebuah kelapa, kemudian adanya gravitasi bumi, yang kelapa ini dia mempunyai ketinggian tertentu. Misalkan 10 meter seperti itu. Maka si kelapa ini dia mempunyai potensi untuk jatuh, mempunyai energi potensial yang bisa dia keluarkan ketika dia sudah bergerak. Atau sebuah busur panah, dan dia punya sebuah anak panah. Energi potensialnya di mana? Energi potensialnya itu pada perubahan dari si talinya.
tali ini dia dibentangkan dari sini ke sini, maka dia punya S atau delta S-nya. Sebuah tali ketika dia direntangkan, dia akan menjadi ke posisi semula. Awalnya dia tertarik ke belakang, kemudian dia akan dilepaskan dan akan menjadi ke posisi semula atau lurus lagi. Ketika dia belum dilepaskan atau masih ditarik, maka dia punya suatu H atau ketinggian atau yang namanya adalah S atau perubahan. Energi potensialnya di mana? Energi potensialnya itu pada tali busur. Tali busur ini mempunyai potensi untuk melepaskan sebuah energi dan melemparkan dari si anak panah. Itulah energi potensial. Atau si tali memiliki potensi untuk melontarkan anak panah. Inti dari energi potensial itu adalah benda yang memiliki potensi untuk menghasilkan energi. Selanjutnya adalah energi panas. Energi panas bisa disebut juga dengan energi kalor. Sesuai dengan namanya, energi panas berarti benda-benda yang memiliki suhu itu cukup tinggi dan dia mengeluarkan suhu tersebut ke lingkungannya. Dalam rumus fisika, energi panas atau kita sebut dengan Q atau kalor itu adalah M kali C kali delta T. Di mana M di sini adalah massa, C adalah kalor jenis suatu zat, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Energi ini adalah bentuk energi yang sebenarnya kita dapatkan secara gratis di dunia ini. Salah satu contohnya adalah matahari. Energi matahari mengeluarkan energi panasnya ke bumi, sehingga kita dapat berjemur, menjemur pakaian, menjemur gabah, atau menjemur padi, menjemur ikan, dan lain sebagainya. Itu adalah energi panas. Selain dari matahari, itu juga ada banyak sekali benda-benda yang mengeluarkan energi panas. Contohnya juga ada dalam bumi kita. Di dalam bumi kita punya yang namanya inti bumi. Inti bumi itu juga mengeluarkan suatu panas. Contoh nyata dari inti bumi yang mengeluarkan energi panas adalah kalian bisa berendam di hot spring atau Cipanas atau tempat pemandian air panas yang alami lainnya. Salah satunya juga adalah gunung yang memiliki sebuah lava yang bisa bergerak keluar. Itu adalah energi-energi panas alami yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan energi panas buatan, contohnya adalah setrika, kemudian oven, kemudian ada kompor gas, dan lain sebagainya. Mereka mengubah suatu energi menjadi energi panas atau energi kalor. Energi selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia, sesuai dengan namanya, mereka bersifat kimiawi, yang berarti prosesnya adalah secara kimia. Energi kimia ini tidak seperti energi-energi lainnya. Dalam fisika, mereka merumuskannya juga dalam ikatan kimia. Contoh nyatanya adalah makanan. Makanan digunakan tubuh kita untuk menghasilkan energi agar kita bisa bergerak. Makanan juga dibutuhkan oleh makhluk hidup lain seperti ikan, hewan, dan lain sebagainya. Itu untuk bergerak dan untuk hidup. Itu adalah energi kimiawi. Atau kalau dalam pemanfaatan kita dalam kehidupan manusia adalah sebuah baterai. Baterai itu dari kimiawi, dari suatu zat yang kemudian dibentuk untuk menjadi suatu baterai. Baterai ini digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Kita gunakan menjadi senter, atau mungkin dinamo, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh pemanfaatan dari energi kimia. Selanjutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi sesuai namanya, energi yang menghasilkan suatu bunyi atau benda-benda yang menghasilkan suatu bunyi. Yang mana sebenarnya bunyi-bunyi itu dihasilkan dari suatu gelombang. Gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Benda-benda yang dapat bergetar, itu dia akan mengeluarkan suatu gelombang longitudinal. Contohnya misalkan adalah sebuah speaker. Sebuah speaker, dia akan menghasilkan suatu gelombang. Gelombang-gelombang ini, dia akan terbaca biasanya dalam desibel. Desibel adalah tingkat kebisingan atau kencang atau rendahnya suatu suara yang bisa kita dengar. Kalau misalkan kalian tahu sound horeg, udah pasti itu desibelnya sangat tinggi. Dan desibel yang sangat tinggi itu dapat mengganggu, juga dapat merusak kendang telinga kita. Dan karena suatu bunyi itu adalah suatu gelombang, dan gelombang berdasarkan fisika itu adalah suatu getaran. Ketika kalian menggetarkan suatu benda dengan audio yang sangat kencang,
itu dapat membuat suatu benda, misalnya adalah gelas, itu bisa pecah. Ataupun suatu kaca itu bisa pecah. Karena gelombang yang dikeluarkan oleh pengeras suara atau speaker itu dapat membuat benda lain ikutan bergetar. Itulah kenapa gelas atau kaca itu bisa pecah. Ataupun juga gendang telinga kita itu bisa pecah. Makanya dalam penggunaan energi bunyi kita harus konservatif ataupun menjaga agar tidak terlalu berlebihan. And then last but not least adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah reaksi fusi zat kimia. Zat kimia di sini dapat bermacam-macam. Tapi yang paling sering digunakan untuk energi nuklir adalah uranium. Karena reaksi fusinya yang cukup cepat. Energi nuklir itu dimanfaatkan untuk menjadi suatu PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun di Indonesia masih menjadi suatu wacana agar tidak merusak ekosistem Indonesia. So, itulah ketujuh energi yang dapat kita ketahui dan kita rasakan manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Adapun sebenarnya ada beberapa energi-energi yang lain, contohnya seperti energi radiasi. Namun, energi-energi tersebut sangat banyak sekali kalau misalkan kita cantumkan satu persatu. So, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye-bye guys.